ajaran si Paulus nih. Ini ajaran Yesus nih ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh nenek moyang kita, jangan bunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Mana ya? Nih ya. Matius 5:20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya kan? Nah, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Ini ajaran Yesus semua nih. Karena itu siapa yang mengadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini ajaran Yesus nih. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ini kebohongan Paulus nih. Ajaran mana lagi nih? Ini termasuk ajaran Yesus juga nih. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya Yesus itu utusan. Beda sama ajaran Paulus. Kejadian 17:14, dan orang yang tidak sunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku. Ini firman Tuhan tuh. Sebab dengan matinya, ini ajaran si Paulus nih. Kebohongan si Paulus memang gila. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ini ajaran Paulus nih. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat, ya kan? Ini satu lagi, itu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota tubuh dan peserta dalam Injil yang diberitakan dalam Kristus. Ini kebohongan si Paulus ini. Efesus ini Paulus juga nih, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah ditulis di atas dengan singkat. Wahyu dari mana? Yesus nggak kenal kok sama si Paulus. Ini si Paulus juga nih. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Ini bebas dari hukum Taurat nih. Si Paulus yang ngomong, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ini si Paulus luar biasa ajaran si Paulus, beda banget sama ajaran Yesus. Karena orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang
orang sebangsanya. Nah ini kalau ini ajaran Jesus, ini Kejadian 17:14 ini. Bawahnya nggak kelihatan nih. Kristus telah menebus. Nih gila ajaran si Paulus. Data lihat 1:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Wah, ini si Paulus nih. Berarti si Paulus nuduh Yesus orang yang terkutuk, makanya dia ngerubah ajaran Yesus. Paham kan kalian? Jangan goblok gitu loh.